Beliau sudah datang, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Mari kita sambut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Haji Yusuf Iza Mahendra, SAMNC. Bapak dan Ibu, boleh kami persilakan untuk duduk kembali. Baik, sekali lagi boleh yang berada di ruangan kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Hotel Swiss Bell Jakarta, usai sudah kegiatan kita selama 3 hari ini dan sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang, Profesor Dr. Haji Yusuf Iza Mahendra, SAMNC, dan juga dari hari pertama sampai sekarang setia bersama kita, yaitu PJ Ketum Partai Bulan Bintang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Yuli yang selalu semangat sampai sekarang, dan juga sekjen kita Bang Rusmini, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan juga para direktur dan semua pengurus DPP Partai Bulan Bintang. Hari ini luar biasa sekali, dan mengingat acara dari hari pertama sampai hari ini padat sekali, Bapak dan Ibu. Untuk memulai acara ini, kami akan mengundang untuk pembacaan suci Al-Quran. Kami mengundang dengan hormat Bapak Saiful Fakas, anggota Dewan dari Bangka Barat, untuk membuka acara pagi hari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa alaina ma'hum bi yang saya hormati seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, Haji Juro, Badan Otonom, Dr. Layar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudara para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir dari seluruh tanah air, Pak Gubernur, Pak Anies, Pak khusus di bagian Pengatur Bidang Hukum, Komunikasi dan Pemasyarakatan serta seluruh rekan-rekan para senior dan almarhum, ada Pak Kepala yang hadir dalam kesempatan ini, dia sebutkan sebagai satu. Pertama adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama berkumpul di studio hotel ini untuk mengakhiri acara feedback kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Bulan Bintang yang hadir Jakarta pada kesempatan yang baik ini. Ini adalah saatnya bagi kita untuk melakukan konsolidasi total seluruh pengurus dan anggota serta simpatisan partai di seluruh partai. DPP Partai Bulan Bintang insya Allah sudah selesai menyelesaikan persoalan-persoalan internal partai dan sudah melakukan hukum Republik Indonesia dan juga sudah diketahui oleh Presiden Republik Indonesia tentang organisasi yang menjadi Partai Bulan Bintang, dan saya sudah menyampaikan kepada beliau agar menyediakan waktu untuk menerima seluruh anggota DPP Partai Bulan Bintang yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa kemudian persoalan hukum kita anggap sudah selesai, dan sekarang adalah saatnya kita menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, menjaga kesatuan dan persatuan dari seluruh pengurus DPP, DPW, dan DPC dari seluruh tanah air. Kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi pelaksanaan pemilihan umum tahun 2029 yang akan datang. Inilah tugas yang pokok dan paling penting bagi kita bersama. Kita semua sudah paham tentang asas dan tujuan partai. Kita semua sudah paham tentang ideologi perjuangan Partai Bulan Bintang. Kita semua sudah paham tentang program yang akan dilaksanakan oleh Partai Bulan Bintang. Dan karena itu tugas kita bersama sekarang adalah lebih mengkonkretkan apa yang telah kita rumuskan bersama-sama, baik dalam asas dan juga partai serta program partai, dengan cara kita memperkuat atau mengkonsolidasikan kekuatan kita dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi karena waktu berjalan begitu cepatnya, dan pemilu 2024 sudah dilaksanakan 2 tahun yang lalu dan masih tersisa waktu sekitar 3 tahun dari sekarang, dan pemerintah juga sedang mempersiapkan penyelesaian amandemen terhadap undang-undang tentang pemilihan umum, undang-undang tentang PD3, dan berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait untuk melaksanakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu yang menegaskan bahwa tidak ada lagi threshold dalam pemilihan, baik pemilihan presiden maupun pemilihan dan dalam melaksanakan
pemerintah dan DPR merumuskan amandemen terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang MD3 sekarang ini untuk sama-sama nanti kita laksanakan dalam menghadapi pemilu tahun 2009. KTP yang penting bagi seluruh keluarga besar PBB adalah terus-menerus melakukan regulasi politik kepada mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam merumuskan amandemen undang-undang pemilu dan undang-undang MD3. Juga kita memfokuskan perhatian kita untuk melakukan persiapan pertama dalam konsolidasi internal partai. Selesaikan susunan kepengurusan di pusat, majelis syuro juga harus segera diselesaikan. Siapa yang akan jadi pimpinan majelis syuro dan carikan solusi landasan hukum agar segala proses pergantian dari susunan kepengurusan partai pusat maupun di daerah telah konstitusional dan langkah undang-undang tidak membuat pada dasar daripada rumah tangga partai, dan dengan cara itu kita mempunyai kekuatan dari segi identitas dan pemerintah tidak akan melihat siapa orangnya, tapi akan melihat siapa yang legal dalam memimpin partai di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota dalam menghadapi pemilu, dalam menghadapi PAW, dalam menghadapi segala hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan partai. Hal itu jangan kita tinggal lagi, konsolidasi harus segera dilakukan oleh DPP sendiri maupun oleh DPW ini dan DPC. Saya tahu bahwa masih banyak pengurus-pengurus DPW yang masih belum solid, belum tersusun dengan rapi dan sempurna. Juga pengurus DPD, apalagi pengurus PAC dan pengurus nanti. Tugas-tugas ini harus segera diselesaikan. Karena itu DPP Partai Belanjang harus banyak-banyak turun ke daerah, ke tingkat provinsi turun di kabupaten, kota turun ke kecamatan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya sendiri merumuskan program untuk setiap bulan melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Mulai pekerjaan yang barangkali susah dilakukan oleh orang lain, saya akan mencoba untuk menghubungi banyak kampus-kampus besar di seluruh tanah air. Mengadakan satu ceramah atau satu orasi atau satu diskusi ilmiah yang melibatkan para akademisi, para mahasiswa, para sivitas akademik, dan dipublikasikan secara luas oleh media lokal maupun media nasional, sehingga kita merasa bahwa partai berbentuk eksis dalam masyarakat, kita menyumbangkan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, karena kita tidak punya kemampuan materi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain, tapi kita dapat memberikan satu pencerahan kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada kita semua, kepada persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, dan bagaimana kita harus mencari solusi atau jalan keluar mengatasi persoalan besar itu. Dan inilah yang kita harapkan akan menjadi ciri partai Belanjang, yaitu partai yang memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara, bukan partai yang menciptakan masalah-masalah menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kita ini bukan diharapkan orang, dan semua orang kita harapkan juga akan memberikan harapannya kepada partai agar partai memberikan solusi terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Barangkali kita ingat dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ciri orang beriman itu ialah jika dia datang pada suatu tempat, maka orang merasa senang dan bahagia dengan kedatangannya, dan jika dia pergi meninggalkan tempat itu, maka orang merasa kehilangan dan merasa sedih atas kepergian itu. Jadi kita harapkan kita hadir di satu tempat, orang merasa senang dan bahagia dengan kehadiran kita. Tapi kalau kita pergi dari tempat itu, partai Bulan kita tidak ada wakil lagi di tempat itu.
bagian dari partai bulan bintang. Karena itu tugas kita semua, bagaimana kita memanfaatkan segala peluang, segala kesempatan yang ada untuk memperkenalkan partai kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kepada generasi muda, generasi milenial, ya tentang keberadaan partai bulan bintang ini. Karena sebenarnya anak muda yang berusia tahun, kalau bertanya, apa partai namanya partai bulan bintang? Artinya memang belum tersosialisasikan kepada generasi baru. Kalau generasi di atas 30 tahun ke atas, saya yakin hampir semua mereka tahu. Dan anak muda ini belum tahu. Dan karena belum tahu, kewajiban kita untuk memperkenalkan partai bulan bintang ini kepada mereka. Dan untuk melakukan tugas-tugas ini, kita harus solid lebih dahulu ke dalam. Jangan lagi ada perpecahan, jangan lagi ada grup-grup WA yang di sini hanya diskusi, kemudian ganti bersama lari, kritik sana, kritik situ, menghabiskan waktu di kursi atau di tempat itu hanya main handphone aja. Tidak berbuat sesuatu yang konkret untuk partai. Tidak pernah maju ke lapangan, tidak pernah dia berkomunikasi. Itu sebanyak waktu kita aman apa yang dia lakukan. Kerjanya hanya bikin gosip, bikin bunyi-bunyi dari bawah, dan diselesaikan dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi partai. Tentu kita harus menghormati negara demokrasi dan kebebasan berekspresi. Kita juga tidak bisa menutup media sosial, grup, TikTok, WA, segala macam, Instagram dan ya, apa? Kita memang hidup dalam dunia seperti itu dan kita tidak punya pilihan. Kita juga menggunakan sarana dan prasarana yang ada seperti itu juga untuk membangun opini kita sendiri dan melakukan counter terhadap opini yang berkembang. Jangan dibiarkan opini berkembang merugikan kita tanpa kita pernah mengcounter dan mengklarifikasi. Karena kebohongan yang diulang-ulang akhirnya akan membuat orang menjadi percaya. Kewajiban kita untuk melakukan order, ya, menjelaskan, ya, segala sesuatu secara proporsional, adil dan berimbang sehingga orang tahu. Dan saya kira segala media sosial yang ada sekarang harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh anggota partai. Jangan malas melakukan ini. Kita ini kadang-kadang ingin memajukan segala manfaat sudah ada, kita maju. Segala video, segala rekaman diletakkan begitu aja, tidak ada komunikasikan. Dan karena itu memang harus ada satu arahan dan juga barangkali bimbingan yang dilakukan oleh BPP kepada BPW dan BPP bagaimana membangun komunikasi publik kepada masyarakat. Hanya dengan cara itulah kita dapat membangun opini, menarik simpati dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, ya, bukan dengan cara-cara yang lain. Bandingkan kalau kita melakukan bakti sosial berapa lama dan berapa kali dalam setahun kita melakukan bakti sosial. Kita melakukan ceramah, pengajian, pembinaan, pokok-pokok. Paling-paling sanggup kita lakukan sebulan sekali. Itu pun sudah lama kan kita melakukan. Tapi media sosial tidak ada 24 jam siang dan malam. Dia mempengaruhi pikiran setiap orang, ya, dia akan memberikan informasi kepada setiap orang tentang apa yang harus mereka pilih, apa yang harus mereka lakukan. Dan karena itu, saya kira partai dan tetap mengkombinasikan antara partai ideologis dengan partai betul-betul programatik ini pada landasan ideologis, ya, dan memang tetap harus kita jaga bahwa partai ini adalah partai Islam, partai nasional kebangsaan Indonesia. Dan kita harus menjelaskan bahwa yang kita lakukan dan kita pegang adalah nilai-nilai Islam itu sendiri, prinsip-prinsip Islam yang universal, etik Islam yang kita butuhkan dalam membangun dan memperkuat bangsa dan negara kita sekarang dan di masa-masa yang akan datang. Harus menjelaskan semua itu. Karena yang menjadi cita-cita kita bersama adalah membangun masa depan Indonesia yang kuat, negara yang makmur, negara yang adil dan sejahtera, tapi negara yang dilandaskan kepada prinsip-prinsip iman dan takwa
bangsa yang normal. Itu tetap kita jaga, tapi orientasi kepada program juga harus kita lakukan. Apa yang konkret yang harus kita lakukan sekarang? Intinya adalah bagaimana kita mampu mengartikulasikan konsep keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita semuanya. Kadang-kadang persoalan keadilan lebih daripada persoalan ekonomi, lebih daripada persoalan walaupun persoalan ekonomi juga terkait dengan masalah keadilan juga. Tapi kesewenang-wenangan, penindasan, tidak ada yang penghormatan terhadap dan martabat manusia merupakan hal-hal yang harus kita perhatikan bersama-sama sehingga partai Bulan Bintang tetap menjunjung tinggi jargon atau semangat dari keadilan yang menjadi inti partai perjuangan partai setiap partai ini berdiri. Saya berharap dengan konsolidasi yang intens kita lakukan di pusat maupun di daerah-daerah, dan saya berharap tadi disusun program bersama-sama. Katakan besok saya Sabtu ada di Pontianak, saya akan memberikan kuliah di Universitas Tanjung Pura. Kemudian juga akan memberikan satu kegiatan, tadi juga kegiatan dialog. Bagaimana saya datang, kalau ini juga kurang. Dan sering saya datang kepada satu daerah, ketika orang kedua, orang dunia. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lakukan. Ya. Awal bulan Juni kalau tidak salah, ya, saya akan pergi ke Aceh. Ya, akan pergi ke Aceh dan ada acara di Universitas Islam UIN akan jadi pada Aceh. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan lain, ya, juga mengundang banyak sekali media. Jadi kita harapkan bersama akan PBB juga kumpul sama-sama. Jadi sekaligus kita jalan, kita melakukan suatu konsolidasi. Ya. Kita juga harus bicara dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di daerah-daerah, entah itu HMI, PII, ISMI dan lain-lain. Dan bertiga gerakan-gerakan di Pulau Lokal di sana menjadi komunikasi yang indah dan komunikasi yang baik supaya kita kemudian dapat memutus politik yang kita harapkan akan menjadi kekuatan kita dalam menghadapi 2029 yang akan datang. Jadi jangan tunda-tunda lagi, ya. Anggap selesai urusan internal partai, jangan kita terus pikir soal itu. Itu yang harus berjalan ya. Jangan lalu menghabiskan energi menghadapi persoalan-persoalan seperti ini. Karena persoalan-persoalan itu akan selesai dengan sendiri. Ya. Kalau dulu ada bilang di dunia ini persoalan cuma ada dua, persoalan yang bisa diselesaikan dan persoalan yang bisa diselesaikan. Persoalan yang bisa kita selesaikan sudah kita selesaikan. Yang nggak bisa kita selesaikan, yang kita pikirin dulu. Nanti lama-lama dia juga akan ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Segala sesuatu itu pasti akan mengalir. Ya, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh usaha kita, tapi akhirnya mampu juga yang menyelesaikan persoalan ini. Jadi jangan terlalu merasa pesimis, ya. Tetap optimis terhadap partai kita ini, ya. Saya lihat kemarin ngomong-ngomong dan kawan-kawan Gerindra, bahwa PBB sekarang sudah hebat ya, hebat dari mana saya bilang. Katanya surveinya sudah meninggalkan P3. Juga katanya P3 0,5, PBB sudah 0,7. Jadi apapun juga tetap kita melakukan konsolidasi ini. Yang kedua juga kita harus jamin tingkatkan kerjasama dengan koalisi yang ada sekarang ini, ya. Koalisi di bawah pimpinan Presiden, dan kita berharap ada bagaimana ke depan antar partai-partai politik dalam koalisi ini juga saling support satu dengan yang lain, ya. Kemudian pilpres kita satu, tapi bisa menghadapi pemilu DPR dan DPRD kita malah berkompetisi tidak sehat antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita harus memecahkan persoalan-persoalan ini sehingga kita bergerak bersama. Nah, tugas-tugas seperti ini tugas kita semua. Ya, saya tahun ini memang tidak terlalu banyak aktif. Tapi hari ini saya harus banyak aktif. Saya kepada semua. Saya ada
Saya tidak sepenuhnya dapat lepas dari partai ini. Tapi partai silakan jalan, saya nggak terlalu banyak intervensi atau itu begini. Tapi barangkali saya akan membantu memberikan arah bagi perjalanan partai ini dan juga untuk menjaga supaya partai ini tidak mengalami keretakan dari bawah. Itu menjadi tugas saya dan tugas para senior yang lain. Dan insyaallah saya akan mengajak para senior ini untuk kembali aktif terlibat dalam pengurusan partai sehingga kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini kita akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang memang kita harapkan bersama adalah bahwa tidak ada lagi threshold yang kita harapkan bersama baik untuk presiden maupun untuk dewan perwakilan rakyat walaupun ada tapi bagaimana kita merumuskan itu tidak mungkin sulit kepada partai-partai kita ini. Kita tahu bahwa pemilu di negara kita ini termasuk pemilu yang paling sulit di dunia. Ya. Untuk mendirikan partai saja tidak mudah. Ya. Mendirikan partai harus diverifikasi anggotanya sebagai kabupaten kota. Ya. Baru kemudian disahkan berdiri sebagai sebuah partai. Sudah berdiri sebuah partai, ya. Harus ikut pemilu diverifikasi lagi sampai ke bawah. Dan ketentuan-ketentuan tentang verifikasinya itu sangat sulit untuk kita menjawabkan. Misalnya partai bisa ikut pemilu kalau terverifikasi ada 1.000 anggota per kabupaten kota di seluruh tanah air. Bukan satu, itu yang terjadi dengan kita dulu di Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, tidak lolos di satu kabupaten mengakibatkan partai tidak lolos di seluruh provinsi dan tidak bisa ikut pemilu. Dan akhirnya kita baru bisa ikut pemilu setelah kita memenangkan itu. Ya. Pertama kita memenangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan kedua kita memenangkannya di Bawaslu. Ya. Setelah KPU kalah berhadapan dengan kita. Berharap kita yang akan datang ini kita tidak lagi harus bertarung seperti itu. Apalagi sepertinya sudah ada pembicaraan internal pemerintah untuk karena partai-partai yang sudah berkali-kali atau sudah pernah ikut pemilu sebelumnya itu tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. Tapi kita tidak memilih. Anggap aja verifikasi kita pernah dan karena itu konsolidasi kita jalankan dari sekarang dengan menunggu pembahasan RUU selesai. Kalau RUU selesai tidak ada lagi verifikasi, kita sudah melakukan konsolidasi. Kalau sekiranya tetap ada verifikasi, maka kita sudah siap untuk menghadapi verifikasi itu sendiri. Nah, jadi sekarang tidak mudah untuk verifikasi partai itu karena 1.000 kabupaten partai yang mau ikut pemilu katakan ada 30 partai, berarti harus punya 30.000 anggota di 1 kabupaten. Cukup banyak kabupaten yang penduduknya tidak sampai 30.000 orang. Jadi bagaimana untuk memverifikasi partai itu di daerah itu bisa ikut pemilu? Ya. Kalau kenyataannya misalnya 20 partai ikut pemilu, sedangkan kabupaten itu penduduknya cuma 16.000. 16.000 itu mulai dari orang tua sampai banyak. Ya. Karena kan yang punya hak pilih dari 16.000 itu ada 9.000. Tapi nyatanya partai yang ikut pemilu 20 partai, berarti tidak mudah verifikasi. Sampai sini, dia partai yang bertanya. Soalnya tiap partai mungkin ada satu partai misalnya punya 2.000 anggota. Kalau partai itu dia sudah mengambil calon anggota dari partai yang lain. Ini banyak hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan kita selesaikan. Tapi saya pikir begini, itu urusan yang besar. Dia kan urusan DPP. DPP yang menyelesaikan itu, saya akan membantu. Ya saya kata soal ini, pada tingkat lobby, pada tingkat perumusan rancangan undang-undang. Jangan di grup, kadang-kadang urus DPC ribut aja soal kamu urus DPC nama aja. Jangan urus DPC ya. Tapi ya itu aja kan nanti kalau saya di mana sudah kita fokus ya ini lah. Kita berbicara sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan kita terlalu apa namanya mau urusan itu sama. Kita juga sebaliknya DPP ditanya urusan yang ada di sebuah
desa development itu nggak bisa mikir soal itu harus diselesaikan oleh pengurus DPD sendiri paling tinggi. Ya, kalau kabupaten selesaikan, jadi kita itu tetap menjaga sinergi partai ini sehingga partai ini betul-betul terkonsolidasi dengan baik. Dan karena itu tugas DPP lah yang mulai hari ini ya melakukan kunjungan ke daerah-daerah membenahi pengurus yang ada di daerah-daerah itu ya jangan sampai ya, baru kelihatan kalau jauh pengurus. Satu hal yang saya sampaikan kepada saudara-saudara bagi pengurus partai dengan pesan bagi Haji Ahmad Dahlan kepada semuanya dan yang hidup di langit Muhammadiyah ini jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ini kita harapkan bersama. Hidup di dalam PBB ini jangan mencari hidup. Ini partai dibentuk tujuannya itu untuk meraih kekuasaan. Ya. Kalau nggak meraih kekuasaan, bukan partai namanya. Namanya ormas, namanya organisasi sosial. Partai itu jelas tujuannya kekuasaan. Jadi Anda itu jadi pengurus partai, jadi kader partai. Bagaimana caranya supaya mendapatkan porsi kekuasaan itu? Gimana dia terpilih jadi anggota DPRD? Gimana dia terpilih jadi anggota DPR? Bagaimana dia terpilih jadi anggota kabinet? Bagaimana sih? Itu tugas partai. Tapi bukan untuk bagaimana saya bisa makan minum, bagaimana saya bisa mengelola anak. Jadi partai keliru. Salah itu. Kalau begitu jangan jadi pengurus partai. Anda masuk organisasi yang lain. Karena Anda berjuang untuk partai ini, akan Anda dapatkan jabatan politik. Ya. Bukan bagaimana saya bisa mengelola anak, bagaimana bukan partai. Tidak partai itu menghadapi kekuasaan. Jadi kalau itu, kalau ini, maka masuk pola itu. Ya, kalau kita tidak, berarti ada kesulitan. Ya, kita koalisi itu dulu, sendiri dibuatnya. Jadi ada berjuang supaya Anda terpilih jadi anggota DPRD. Disitulah, ya, Anda mengabdi melalui partai ini. Kalaupun Anda dipilih dari situ, bagian untuk membantu partai, bagian untuk ya. Ada yang program, ada sendiri. Jadi kadang-kadang itu yang kita lihat betul partai. Kalau nggak partai tergantung pada pemilu yang lalu tergantung pada keluarga kami. Harus menjawab uang lebih 100 miliar. Hasilnya uang. Uang saksi, apa, uang itu, uang ini, uang ini. Jadi partai juga jangan digantungkan kepada keluarga, tapi tetaplah partai itu jadi partai ini kita bersama, kita berjuang bersama-sama, dan kita mengharapkan kita untuk mencapai tujuan itu karena memang ada niat yang sama, niat yang baik yang sama antara kita, dan kita berharap kita akan lebih baik tapi waktu-waktu yang akan datang. Dan sekarang saya kira sudah saatnya kita memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk mengurus partai ini. Sehat, membantu sana, membantu sini, tapi yang banyak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Itu lebih baik diserahkan kepada DPP yang tahu dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh tantangan zaman. Dan karena itu urus yang kita harapkan betul-betul solid ya, saat ketua umum, pejabat ketua umum dan sekjen ya, pasti dia lebih banyak pengalaman, sudah jadi bupati 2 kali, jadi pengusaha dan seterusnya begitu ya. Kalau begitu juga lapangan juga ikut jadi kepala daerah belum tapi paling tidak sudah ada keterlibatan, pernah juga maju sebagai anggota DPR dan walaupun belum berhasil. Tapi itu saya, artinya memang kita sudah ada pengalaman keterlibatan dalam politik ya, dan keterlibatan itu
mengisi satu dengan yang lain. Kalau bukan ilmu, tapi punya pengalaman panjang, bisa juga. Ya, punya ilmu banyak, pengalaman kurang, bisa juga. Biar nggak baiknya, dia punya ilmu, dia juga pengalaman empiris menyelesaikan persoalan yang kita hadapi bersama. Itulah saya kira pesan-pesan yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus PBB yang baru. Dikonsolidasikan dan dilantik segera dalam waktu yang dekat ini, dan kemudian juga saya ucapkan selamat kepada seluruh para anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Teruslah berjuang dan meningkatkan kekuatan kita di daerah-daerah. Yakin kita bahwa kita punya potensi. Sayangnya potensi kita itu tidak tergarap dengan sebagian dalam beberapa kali pemilu terakhir ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berdiri, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Bulan Bintang PBB. Luar biasa. Bapak Ibu, kami persilakan tetap berdiri. Baik, tenaga wartawan, terima kasih sudah menunggu. Saya baru saja hadir menutup Bimtek Partai Bulan Bintang tahun 2026 yang diadakan di Festival Hotel Jakarta ini. Kegiatan bimbingan teknis bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota PBB dari seluruh tanah air sudah dilaksanakan hari ini, dan sekaligus juga melakukan konsolidasi terhadap seluruh jajaran pengurus DPP Partai Bulan Bintang, DPW, dan juga nanti ke daerah-daerah DPC Partai Bulan Bintang di seluruh tanah air. Hari ini saya hadir sekaligus juga bersilaturahim dengan seluruh pengurus DPP Partai Bulan Bintang yang sekarang dipimpin sebelah kiri saya ini Yuri Kemal Fadullah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang baru. Kemudian sebelah kanan saya ini Pak Samin, mantan Bupati Konawe Utara yang menjadi sekjen Partai Bulan Bintang dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum beberapa waktu yang lalu, dan sekarang ini solid, tidak lagi perbedaan-perbedaan di seluruh jajaran pengurus PBB, dan ini satu-satunya adalah pengurus PBB yang sah yang telah juga diberikan legalitas oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan saya berikan penegasan kepada seluruh anggota DPP supaya menjaga soliditas partai, kesatuan dan persatuan partai, dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan pembenahan internal partai, konsolidasi internal partai di seluruh tanah air, dan juga terhadap pengurus-pengurus DPW provinsi, kabupaten, dan kota seluruh tanah air, dan kemudian juga melakukan konsolidasi terhadap seluruh anggota DPRD yang tersebar di seluruh tanah air. Para pengikut PBB akan lebih siap menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang, dan sudah saatnya sekarang konsolidasi itu dilakukan, dan kita berharap akan mengaktifkan kembali seluruh jajaran pengurus sampai ke kecamatan dan ranting pada pertengahan tahun 2027 yang akan datang, dan kita harapkan pekerjaan ini akan selesai sehingga PBB diharapkan tampil sebagai satu kekuatan penting dalam menghadapi pemilu tahun 2029 yang akan datang. Itu yang dapat saya sampaikan. Tadi kalau ada yang bertanya silakan tanya tentang PBB dulu, sudah itu baru bisa tanya yang lain-lain. Silakan. Bisa ditanya pada saya, bisa pada Ketua Umum, pada sekjen dulu. Silakan. Prof, tadi kan menyinggung soal pembahasan RUU Pemilu di DPR ya, Prof. Izin Prof, Amir dari IDN Times. Tadi kan di arahannya menyinggung soal RUU Pemilu di parlemen yang sedang dibahas saat ini. Kemarin dari Nasdem itu ada usulan agar ambang batas bila diterapkan di seluruh pilkada daerah, artinya di DPRD begitu, Prof. Mungkin dari PBB ini apakah sinyal baik
baik. supaya nanti bisa juga ikut serta begitu, Prof. Yang kedua, soal RUU Pemilu mungkin ada usulan juga supaya diambil alih oleh pemerintah, artinya jadi usul inisiatif pemerintah gitu Pak, supaya pembahasannya tidak deadlock di antara agenda parpol sendiri gitu. Mungkin ada tanggapan dari pemerintah. Ya, PBB sangat concern dengan sistem pemilu kita. Walaupun kita sepakati bahwa sistem pemilu kita tetap sistem pemilu proporsional. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya supaya suara-suara itu tidak hilang. Kalau kita sistem distrik sudah pasti hilang. Tapi sistem proporsional kan karena semua suara itu tertampung dan terwakili di DPRD. Karena itu tadi saya mengatakan bahwa kita perlu juga membahas amandemen terhadap undang-undang MD3 mengenai susduk DPR sendiri. Ya, dan itulah yang saya kira akan menjadi titik tolak bagi penentuan berapa sebenarnya threshold yang dapat disepakati. Misalnya yang dijadikan acuan adalah sebenarnya berapa komisi yang ada di DPR. Nah itu kan sekarang diatur dalam tatip, sebagainya diatur dengan undang-undang. Kalau misalnya sekarang ini kita patokan kita yang sekarang ada 13 komisi, maka minimal partai yang memperoleh 13 anggota DPR, maka dia dilantik sebagai anggota DPR dan bisa membentuk fraksi sendiri. Ya, jadi konkret acuannya. Bagaimana kalau partai itu tidak mencapai 13 kursi? Maka partai-partai itu dapat bergabung. Minimal membentuk sebuah koalisi yang beranggotakan minimal 13 kursi. Bisa lebih, tapi tidak bisa kurang. Bisa juga bergabung dengan partai yang lebih besar. Dengan demikian, maka tidak ada suara yang hilang, dan itu cukup adil bagi kita semua. Itu yang memang pikiran PBB seperti itu, dan juga sudah pernah disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan partai-partai non-parlemen beberapa waktu yang lalu, dan kelihatannya ide itu bisa diterima, dan berharap juga bahwa inilah yang akan muncul sebagai satu solusi jalan tengah mengatasi persoalan berapa minimal threshold dan bagaimana kita menentukan jumlahnya, bagaimana kemudian kita membentuk fraksi di DPR. Memang kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa pembahasan RUU amandemen undang-undang pemilu itu diserahkan kepada DPR, dan sampai sekarang belum selesai. Ya. Pemerintah sebenarnya menunggu. Dan kalau misalnya sampai dua setengah tahun belum juga selesai, maka nggak ada salahnya juga diadakan negosiasi kembali. Siapa yang akan mengajukan draft? Tapi pemerintah sebenarnya selama ini sudah lebih banyak menginventarisasi masalah-masalah, karena kalau diserahkan kepada DPR inisiatifnya, maka pemerintah kan merumuskan DIM. Nah, tapi kalau itu harus diserahkan pada pemerintah, pemerintah harus merumuskan draft undang-undang pemilu itu sendiri. Saya belum tahu perkembangan terakhir seperti apa, tapi pemerintah sampai saat ini masih menunggu draft yang diselesaikan, disiapkan oleh DPR. Baik, saya ada yang mau tanya? Baik, Pak. Izin Prof, Yudi dari Harian Kompas. Ada 2 pertanyaan Prof. Yang pertama masih terkait dengan PBB. Pengen konfirmasi lagi Prof, berarti DPP dibawa ke pengurusan Mas Yuri ini nanti akan menjadi definitif nantinya Prof, karena kan sebelumnya ini masih menjadi PJ Ketua Umum. Dan apakah benar tadi Prof dalam pidato mengatakan ini adalah konsolidasi pertama dari kepengurusan ini, dan bagaimana langkah selanjutnya? Dan untuk yang kedua Prof, izin di luar dari agenda ini terkait dengan update tim reformasi Polri seperti apa Prof? Baik, yang pertama betul, ini adalah DPP PBB yang sah, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dalam sebuah surat keputusan. Walaupun kemarin sempat ada sedikit perbedaan, tapi sekarang sudah dianggap selesai semua. Dan saya menghimbau pada seluruh jajaran pengurus PBB supaya menjaga kekompakan, menjaga soliditas satu dengan yang lain, dan juga menghimbau kepada mereka yang dulu tidak beda pendapat supaya menghentikan seluruh kegiatan-kegiatannya. Oleh karena memang ya SAF ini akan terus bergerak dan sekarang sudah melakukan konsolidasi, dan saya berharap ini merupakan konsolidasi pertama yang dilakukan pada hari ini, sekaligus BIMTEK itu akan berlanjut sampai ke daerah-daerah. Dan saya melihat bahwa pengurus yang baru ini solid dan betul-betul dapat mengemban tugas yang diamanatkan oleh seluruh
jajaran pengurus PBB. Yang kedua, Komite Reformasi Polri saya belum bisa jawab ya, tadi Pak Jimli ataupun Pak Ahmad Doviri yang bisa menjelaskan selaku ketua dan sekretaris dari Komite Percepatan Reformasi Polri ini. Hanya ingin saya tegaskan bahwa kami sudah selesai merumuskan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri dan masih menunggu kapan waktu yang tepat Bapak Presiden dapat menerima seluruh anggota tim, dan setelah begitu diserahkan bahwa akan kami umumkan kepada publik apa yang dirumuskan oleh Komite Percepatan Reformasi. Kalau sekarang kami tidak bisa mengumumkan karena tentu kurang baik, karena ya harus kami serahkan dulu kepada Presiden baru kami. Barangkali ketuanya menjelaskan ini ya. Tadi mungkin ada pertanyaannya, apakah PJ akan menjadi definitif ya? Di Partai Bulan Bintang ini agak sedikit unik. Ketika memang waktu dulu di muktamar awal, ketika memang terbentuknya PBB, dikenal ada namanya muktamar luar biasa yang setara dengan muktamar. Namun dalam perjalanannya telah terjadi perubahan, di mana dalam memutuskan segala sesuatu hal yang bersifat strategis tidak perlu lagi dilakukan muktamar luar biasa. Artinya bahwa ketika muktamar luar biasa itulah yang memang kita harus mengundang seluruh elemen daripada partai, pimpinan partai dari tingkat pusat sampai daerah, sehingga terkadang menimbulkan suatu komplikasi tersendiri dalam kita melakukan pemutusan suatu pengambilan keputusan. Nah, di dalam perubahan terakhir di antara rumah tangga kami itu terjadi pada saat 2024, di pertengahan 2024 pasca MDP, namanya Musyawarah Dewan Partai. Musyawarah Dewan Partai itu adalah mekanisme setingkat di bawah muktamar yang isinya adalah DPP, DPW, dan berserta badan otonom tingkat pusat, yaitu merumuskan. Apa yang dirumuskan pertama adalah perubahan terbatas terhadap anggaran dasar, dan juga apabila terjadi suatu ketua umum itu berhalangan tetap. Nah, ketika ketua umum itu berhalangan tetap, itulah yang akan ditetapkan sebagai penjabat ketua umum. Nah, karena sejatinya muktamar itu memilih ketua umum dan MDP itu adalah setingkat di bawah muktamar, maka sampai dengan habisnya masa jabatan 2030 itu akan tetap menjadi nama PJ ketua umum. Tapi itu hanyalah sebagai sebuah nomenklatur, namanya tetap penjabat, tetapi kewenangannya itu sama dengan muktamar ketua umum hasil muktamar. Jadi tidak ada perbedaan dari sisi kewenangan ataupun dari segi kekuasaan terkait dengan menjalankan roda organisasi partai. Saudara, mau ditanyakan? Siap. Ya, silakan. Selamat pagi. Saya Alamsyah Cahaya Yusuf dari kabarsenayan.com. Pertanyaan pertama pada Pak Ketua Umum PBB. Apa saja yang akan apa saja yang menjadi target dari PBB dengan pelaksanaan BIMTEK ini? Terima kasih. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama adalah tadi disampaikan oleh Pak Yusril sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit ya. Posisi Pak Yusril pasca Muktamar 6 di Bali itu, PBB itu memberikan suatu nomenklatur baru, di mana di atas Dewan Pertimbangan, di atas Dewan Pimpinan Pusat itu ada yang namanya nomenklatur Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan itu tidak dipilih oleh Muktamirin, namun dia itu namanya tercetus dan tercantum di dalam anggaran dasar dari Partai Bulan Bintang. Dan di dalam anggaran dasar Partai Bulan Bintang itu bahwa yang menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan adalah Ketua Umum Muktamar 5, yaitu Pak Yusril sebelumnya. Nah, Dewan Pertimbangan inilah yang akan memberikan suatu arahan ataupun keputusan-keputusan yang sifatnya strategik terkait dengan arah perjuangan partai. Maka dari itu kita melihat bahwa posisi Pak Yusril saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan yang menaungi kami-kami, DPP, DPW, dan DPC untuk melakukan kegiatan organisasi partai. Nah, tujuan dari bentuk BIMTEK ini adalah pertama kita melakukan konsolidasi. Pertama, kita juga harus memberikan suatu pemahaman bahwa terjadi dinamika yang terjadi secara internal itu sudah usai. Yang kedua adalah bagaimana kita ini memenangkan peperangan. Tentu tadi disampaikan oleh Pak Yusril bahwa utamanya adalah kita menghadapi verifikasi sebagai agenda rutin daripada partai politik. Nah, verifikasi inilah yang kita harapkan. Persiapan-persiapan ini kita matangkan, walaupun kita berharap bahwa partai politik yang kemarin ikut di dalam kontestasi pemilu dan PBB itu dari pemilu 99 sampai sekarang tidak pernah absen sekalipun. Satu-satunya partai yang non-parlemen yang tidak pernah absen sekalipun namun tetap masih eksis
Nah, kami berharap dengan adanya kesepakatan dengan pemerintah ataupun kesepakatan dengan DPR dan partai politik lain, ya kita ini untuk verifikasi tidak perlu dilakukan. Mungkin juga sampai dengan sebatas verifikasi administrasi saja. Nah, kalaupun memang itu dilakukan, syukur alhamdulillah. Namun kalau tidak, ternyata kita harus melakukan verifikasi faktual. Inilah yang kami lakukan. Output daripada BIMTEK ini, anggota dewan mungkin mayoritas daripada mereka adalah ketua DPC dan ketua DPW. Sehingga mereka juga mempunyai suatu organisasi di tingkat daerah-daerahnya. Inilah mesin-mesin partai kami ketika memang kita melakukan konsolidasi di daerah dan bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi verifikasi. Yang kedua itu adalah kita bicara mengenai bagaimana kita memperkenalkan kembali Partai Bulan Bintang. Tadi Pak Yusril juga sampaikan ketika bicara mungkin dengan baby boomers, sebagian milenial mungkin tahu. Tapi milenial ke bawah yang terakhir dan juga dengan Gen Alpha mungkin tidak tahu dengan Partai Bulan Bintang itu apa. Tapi memang balik lagi, itu adalah suatu PR yang memang yang harus kita lakukan sebagai partai politik. Bagaimana kita memperkenalkan Partai Bulan Bintang, program-program Partai Bulan Bintang, dan kita memperkenalkan siapa orang-orang di balik Partai Bulan Bintang itu sendiri. Nah, inilah yang memang kita lakukan, penguatan media sosial, penguatan konsolidasi internal, penguatan infrastruktur, dan segala macamnya, yang merupakan agenda-agenda penting daripada Partai Bulan Bintang untuk menghadapi persiapan pemilu 2029. Dan kami harapkan BIMTEK ini, insya Allah mungkin tahun ini bisa terjadi sampai dengan 3 kali, syukur-syukur bisa sampai dengan 4 kali. Yang kedua ini insya Allah kita akan melakukan BIMTEK ini di bulan Juli. Sekaligus juga kita akan melakukan pelantikan daripada pengurus Partai Bulan Bintang. Sekaligus juga kita juga akan melakukan rapat kerja nasional. Artinya kita kerja harus cepat. Waktu tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dewan, Pak Yusril, bahwa tidak lama lagi. Karena terkadang 5 tahun itu kita melihat, wah secara timeline lumayan lama. Tetapi kita menjalani secara day-to-day basis, tentu waktu itu akan terasa luar biasa cepat. Dan kami Partai Bulan Bintang, sejak kepengurusan PJ Ketua Umum, kami telah mengikhtiarkan diri kami dan menetapkan bahwa setiap hari Jumat adalah hari kami berpartai. Jadi pengurus di DPP, ada undangan, tidak ada undangan, wajib hadir. Kita bicara mengenai pemenangan partai, kita bicara mengenai bagaimana kita memenangkan pemilu. Itu mungkin. Terima kasih. Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Pak Yusril yang penting genggamkan tangan saja nanti. Ya, siap ya? Siap? Sudah siap? PBB! Bagaimana, aman videonya? Aman. Baik, sesi pertama sudah. Yang wanita boleh Bu.